Kayaknya di sini ada makhluk halus deh. Ah, Apa yang lo bisa buktiin? ya. Iya, tapi kalau firasat gue bisa membuktikan apapun itu. Masuk vision di dalam pikiran gue adalah cara pembunuh itu melakukan pembunuhannya. Dia hajar tuh sampai ini habis dan ininya ususnya terurai. Bintang tamu kali ini. Kira-kira siapa ya? Anda lihat topeng ini? Gaya ini? Anda udah punya firasat siapa? Ini enggak tahu. Wirang Birawan. Master firasat. Udah deh, gue serem gue pakai ini. Enggak, Main, bukannya. biasa tuh aku tuh begini. Kalau abang gini, ini kenapa? Gatel. Nggak tahu. Bukannya ini yang ngeri gue takut. Ini ada kayak ada. Pusing kan, kepalanya aura. pusing ya? Iya, langsung pusing kepala gue. Tahu nggak bang? Langsung Itu kepala abang pusing bukan karena topeng, Apa tuh? beban hidup. Gimana bang? Kabarnya sehat? Itu Iya bro, apa kabar bro? Udah lama banget kita nggak ketemu. Iya, udah lama nggak ketemu. Terakhir waktu kita ada suatu 1 tahun lalu waktu Instagram saya heboh hilang. itu. Instagram lu hilang dan kita lagi membahas Iya. suatu topik yang sangat sensitif. Karena lagi live sama abang. Gitu ya. Iya, sangat sensitif. Sangat sensitif. Iya. Tapi ini orang Ngeri yang itu, ngeri. yang benar-benar kita tuh punya teman ya, lagi asik-asik. Terus ada satu yang punya masalah, dia satu-satunya yang nggak kabur dari gua. Dia terus sampai pagi dia telepon, gimana bro? Gimana aman gitu. Top. Yo, lu juga top bro. Thank you banget udah mampir ke Nanda Tanya ya kan. Di sela-sela kesibukan lu gue tau banget nih, ya kan. Ya hari ini nggak pakai topeng-topeng ya. Pakai Pakai baju topeng dinas. lagi nih. Ini baju dinas yang sebenarnya. Yo, Perdana ya? Perdana? Perdana ya. Yo, keren. Thank you bro. Wirang Birawa. Kita cek video lo nih. Kalau gue pakai nama itu pasti naik ke permukaan. Firasat itu adalah penentuan atas naluri manusia. Yeah. Ketika gue berfirasat dulu, kayaknya firasat gue itu H-7 paling lama tuh. Biasa H-4, H-3. Yeah. Ketika firasat ini gue harus gunakan untuk keutuhan negara ini supaya tetap aman, tetap baik-baik saja. Jadi firasat gue itu Master Firasat Indonesia. Kenapa bro sebut Master Firasat? Bukan paranormal atau peramal, indigo gitu kan. Orang kan biasa gitu. Karena lu apa konsepnya gimana sih? gue menyadari kalau firasat itu adalah satu kemampuannya atas naluri manusia. Yang sebenarnya di mana di saat dia mendapatkan vision di dalam pikirannya, dia mampu mengungkapkan itu semua secara sistematis. Sistematis. Iya, dan ada alasan yang jelas. Contoh. Kayaknya di sini ada makhluk halus deh. Apa yang lo bisa buktiin? Ke orang lain gak bisa toh? Ya. Iya, tapi kalau firasat gue bisa membuktikan apapun itu. Contoh, tapi bukan makhluk halus ya. Lebih ke arah ngebaca seseorang. Pikirannya seperti apa, gestur duduknya seperti apa, sifatnya seperti apa. Dan itu gue bisa tunjukkan ke orang lain. Dan dia bisa melihat, oh iya benar sifatnya begini sesuai yang lo bacain. Oh. Itu firasat. Jadi memang benar-benar berasal dari naluri hati. Tapi bisa ini dengan sains nggak gitu? Sangat Ya. sangat. Logika juga ya berarti Iya, ya? masuk Ada akal logikanya dan ya? logika. Tidak cuma gaib berarti Yes. kan? Gitu. Oke. Tapi kalau dia mau bahas gaib ya is okay, bisa. Jadi kan kalau membahas makhluk halus, hal-hal yang gaib yang tidak kasat mata semua. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki kemampuan itu untuk melihat. Tapi harus diketahui loh. Itu benar kemampuan atau ada penyakit di dalam dirinya. Penyakit? Yes. Oh bisa ya? Oh iya. Oh kayak gimana maksudnya? Halusinasi yang teramat besar. Contoh, saya sering menemukan klien ketika konsultasi datang ke saya bilang, Mas kayaknya aku ada yang ganggu deh, ada yang santet, ada yang kirim. Oh, ada yang pernah gitu? Sering sekali. Saya cuma bilang satu hal aja, apa yang lo pikirin itu yang akan terjadi. Sekarang saya tanya nih, Indonesia ini luas sekali ya secara geografis, kita tahu lah berbanyak culture budaya.
sehingga meyakini hal-hal yang di luar nalar. Contoh aja, ada orang tuh dibuat disantet, katanya dikirimin paku, gue sampai detik ini belum pernah membuktikan dengan kedua mata gue, benar nggak tuh orang disantet dan keluar paku dari badannya? Belum pernah. Oh gitu. Iya. Banyak cerita-cerita kayak gitu kan? Banyak cerita kayak begitu. Tapi kalau beneran katanya bener. pas dipegang sama si yang ngobatin nih kan? Iya. Tapi kalau ditanya, lu percaya nggak? Gue percaya ilmu itu ada. Tapi untuk di zaman saat seperti ini, sepertinya hal-hal itu sudah nggak ada. Jadi kalau orang bilang dia disantet, dikirimin dan yang lain-lain itu mungkin hanya sebatas secara psikisnya sudah bermasalah. Oh gitu. Gitu. Makanya kalau gue ada klien yang merasa begitu, Mas, ya udah, gue nggak usah suruh lu harus ritual. Lu pulang sekarang, ya, lu datang ke konseling psikiater, dan yang kedua, lu dekatkan diri lu dengan Tuhan. Kelar masalah. Kan atas keyakinan. Lu mau berobat kemana juga nggak akan sembuh, bos. Iya gak? Iya. Itu ada namanya law of attraction. Apa yang lo pikirkan itu yang akan terjadi. Itu akan terjadi. Yes. Mindset ya. Yes. Tapi dari halu itu mindset kalau lo yakin itu terjadi negatif jadi negatif. Kejadian. Tapi yang jadi masalah yang paling gua kesalkan adalah beberapa praktisi mengatakan ketika ada klien seperti itu dia akan mengatakan, oh iya lu lagi diobatin sama orang, lu lagi disantet sama seorang, kalau lu mau sembuh syaratnya begini lu beli barang ini. Fuck man. Oh shit man. Wow. Berarti apa anggapan awam orang-orang pada berobat ke paranormal? Oh, gue tidak menyalahkan itu haknya mereka. Tapi satu yang sangat gue sayangkan dan gue cuma pengen kasih tahu aja, ketika lo memiliki problem masalah dalam hidup lo, beban seperti apapun sakit yang lo rasakan, lo cukup datang ke ahlinya secara medis. Kalau di luar non medis, lo cukup datang ke Tuhan, bos. Wow. Wah, statement yang di luar dugaan gue ya kan? Yeah. Master firasat ya, beda emang, beda. Iya. Tapi kenapa ada orang mengatakan begini, gue sembuh kalau datang ke dia. Apa yang membuat lo sembuh itu bukan karena orangnya, tapi keyakinan dalam diri lo. Sugesti psikis juga ya? Yeah. Jadi kalau makanya kalau gue selalu bilang begini, berdoa itu mudah, tapi mempercayai terhadap doa lo itu sulit, bos. Sulit itu. Iya, sulit. Jadi kalau lu mau dalam segala apapun lu bisa secara implementasinya berjalan dengan baik, ya lu harus yakin. Cukup itu aja, nggak ada yang lain, bos. Balik lagi yakin tuh sugesti ya, mindset. Dan semua klien gue yang sakit punya secara psikis ya seperti tadi, gue lagi santet dan semua alhamdulillah sembuh, bos. Bukan gue yang nyembuhin. Gue cuman menjembatani dan kasih tahu aja, lu kuatin iman lu, keyakinan lu datang ke Tuhan. Lo lakukan ini, sholat ini, amalan ini, lo sedekah. Kan kita mengajarkan yang baik-baik buat dia. Ya, perkara dia nanti nggak sembuh atau yang lain-lain, berarti ada masalah dalam keyakinan lo besar berdoa. Berarti lo belum benar-benar yakin terhadap Tuhan lo. Dan gue tidak bisa menjudge dia punya Tuhan atau nggak punya Tuhan, yakin sama Tuhan nggak bisa. Gue cuma kasih jalannya. Karena gue mau percaya di dunia ini apapun masalah terbesar apapun, cukup lo semua orang, siapapun, ateis sekalipun, dia punya masalah, dia akan lari ke Tuhannya. Oh iya? Iya. Kita kan nggak bisa tahu Tuhan yang mana yang dianggap, tapi yang jelas dia akan lari ke Tuhan. Mana, yes. Ya. Jadi itu yang membuat gue kenapa gue bukan nama paranormal indigo for what lo. Firasat aja, gue tidak butuh pengakuan bahwasanya kita sakti kan. Itu. Ya, kalau udah jalannya, udah suratannya terjadi ya terjadi aja. Kita ini cuma manusia yang bersosial, saling mengingatkan untuk kebaikan buat sesama. Yes. Ya, itulah kelasnya dia. WB. Menurut lo dunia entertainment nih kita bahas nih. Menurut lo firasat lo ke depan kayak gimana dunia entertainment? Melihat situasi yang ada saat ini, sepertinya secara bertahap kita akan baik-baik saja. Sesuai harapan kita. Entertain akan kembali pulih, bisa konser musik sesuai. Tapi ingat ya, satu hal yang saya ingin ingatkan adalah di saat euforia ini sangat semarak ya di sekitar kita, kita jangan pula semata-mata harus melupakan begitu saja peraturan prokes yang dibuat oleh pemerintah. Ya, kita harus tetap menjaga prokes. Tetap mengikuti. Negara kita adalah satu-satunya negara yang menurut gua sangat disiplin. Dan pemerintah berhasil untuk memanage itu semua sehingga tidak terjadi chaos dan perpecahan.
Kita coba lihat di negara-negara luar, banyak yang menolak untuk vaksin, untuk unjuk rasa dan lain-lain. Iya, prokes juga. Ya, tapi di negara kita semua aman-aman aja. Iya, makanya sempat juga kan Iya. di si negara A udah bebas. Itu udah salah satu bebas. prestasi luar biasa yang gua apresiasi untuk pemerintah. Artinya cara pendekatan kepada masyarakat sudah sangat tepat. Oh, itu malah bagus. Oh ya, iya, kita sangat begini- tepat. begini. Saat ini terjadi situasional yang terjadi saat ini. Ya paling semuanya pada membicarakan tentang pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, membicarakan tentang bansos lah, bantuan ini segala macam. Yang dicari adalah kelemahannya aja kan, kekurangannya. Prestasi pemerintah ketika menghadapi pandemi ini kan tidak dilihat. Hmm. Ya, kalau kita mau sadar lagi, Hmm. negara kita masih baik-baik aja, tidak chaos. Iya nggak? Pak Presidennya masih tetap, tapi yang pasti sampai tetap 2 periode selesai. Oh gitu. Oh, iya dong. Oh iya 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 dong. iya. Oke. Oke. Polisi nanya ke Mas Firman juga cara mengatasi COVID ini, Mas. Bukan nanya, saya ini bukan pegawai negeri, saya juga bukan staf-staf ahli di pemerintahan, tapi cara saya bersumbangsi kepada negara ini, saya harus selalu menyuarakan kebaikan melalui firasat saya, analisa saya dengan beberapa orang-orang penting lah. Iya. Berarti lu menggunakan gift dan analisa lu untuk keperluan orang banyak dan negara ya, Bro ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, salut Masih sih. banyak belajar lah dari Salut. Bang Nanda yang luar biasa. Tapi saya Negara. pengen ngikutin jejaknya loh. Kan alumni Lemhanas sih. Luar biasa. Wah. Gue pengen bongkar ikutin nih. jejaknya. Benar. Gue pengen ngikutin jejaknya. Ya, Luar ya, biasa. ya, ya. Makanya gue kalau ketemu abang tuh harus lebih banyak belajar lagi. Karena abang yang udah mengalami di dalam wadah itu. Enggak lah. Nggak banyak orang tahu nih, waduh, bongkar nih kan. Ini adalah salah satu orang yang sangat setia kepada NKRI bangsa Indonesia nih. Ini beliau sahabat gue. Ini adalah ini loh keluaran Lemhanas loh. Ibaratnya tuh mercy banget loh. Jadi kalau lu mau bicara tentang kebangsaan, tentang wah ini udah luar biasa nih gurunya nih. Aduh. Oh, bukan cerita sih, Mas. Ya. Pokoknya kita merah putih, Bro ya. Iya, sangat merah putih. Kita Siap. sangat cinta dengan tanah air ini. Banget. Hiduplah Indonesia Raya ya. Ya. Hah, kabarnya lo dekat dengan para pejabat nih. Ya, kan, nah, entertainment iya udah Ya, pasti. dekat enggak lah. Girang. Kalau dekat enggak lah. Enggak, gue liat di GG lo ya kan. Enggak lah paling Ngeri sebatas kali nih kenal. petinggi-petinggi ya, Ya kan? wajar lah namanya Apa mungkin sowan-sowan karena aja. sowan-sowan aja. Atau Namanya kita artis kan. Atau Gue masih menjaga artis. padahal di luar itu pasti ada yang off the record di sini yang nggak bisa diungkapin. Iya kan? Ya ngobrol yang ringan-ringan aja lah. Oh gitu ya. Iya, karena mereka para pejabat yang sudah mendapatkan amanah untuk apa menduduki jabatannya, berarti mereka jauh lebih pantas lah. Ya, jadi malah kalau ketemu saya yang banyak belajar sama mereka. Bisa aja ngerendah nih, ya kan? Bisa aja ya kan? Ngeri nih, karena gue udah denger lah bro gitu. Lo tuh kedekatan lo dengan A, B, C, petinggi-petinggi negara, wow. Gue bilang, gokil juga nih orangnya kan. Ya, negara membutuhkan lo bro, ya kan? Jadi tetap semangat ya, Siap. gitu. Nah, gue pernah melihat ini postingan ini, sering jadi partner Polri dalam pengungkapan kasus atau menganalisa kasus. Ini tuh gue lihat nih ada sampai Paparan lu masuk ke konstruksi lidik lidik ya? 338. Konstruksi lidik Iya. 338. Atau Iya, apa itu tuh kasus maksudnya? Ceritanya gimana? pembunuhan. Jadi Ada kasus ya, apa nih? kalau ini sering menjadi partner ini harus dirubah nih statementnya. Oke. Pernah menjadi. Pernah. Gitu. Ah, Kalau sering benar. nggak. Kalau saya mah lebih Polri itu jauh lebih luar biasa. Kalau ini memang pada saat ini momennya memang tidak ada alat bukti dan tidak ada saksi. Ini kasus ini? Iya. Dan sudah 3 bulan. Kasus apa bro? Kasus pembunuhan. 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 Nggak ada. Tidak ada alat bukti sama sekali. Bukti petunjuk sekalipun tidak ada. Tidak ada saksi sama sekali, tidak ada. Terduga pelaku juga tidak ada. Terus gimana caranya lo bisa ngungkapin kasus Ya. yang nggak ada petunjuk, yang nggak ada Iya. bukti-bukti? Jadi pada saat itu ini waktu saya paparan konstruksi lidik ya. Hmm.
Nah, jadi awalnya ini saya kebetulan Kapolresnya adalah sahabat saya main ke sana silaturahmi. Kebetulan pada saat kita lagi makan malam, ada laporan dari anggotanya bahwasanya ada kasus yang memang harus diungkap segera karena sudah lama. Karena kebetulan dia juga baru menjabat di situ. Jadi kasus ini kalau tidak salah saya kasus Kapolres sebelumnya. Oke. Ya masa-masa akhir lah gitu kan. Tapi memang saya tahu semua anggota di sana itu sudah berjuang keras untuk mendapatkan pelaku. Jadi pada saat itu Tapi ada kesulitan. sangat gimana kita mau mencari pelaku, tidak ada data sekalipun, saksi, alat bukti, terduga juga tidak ada, alat bukti petunjuk juga tidak ada. Sama sekali buntu. Saya juga kalau ditanya, bisa nggak ngungkap kasus itu? Pada saat itu saya bilang nggak bisa lah. Gimana saya mengungkapnya, saya bilang. Terduga pelaku ada nggak? Nggak ada sama sekali. Alat bukti petunjuk tidak ada. Hasil rekonstruksi di TKP pada saat awal terjadi itu apa hasilnya, saya bilang. Tidak ada sama sekali, tidak ada alat bukti, apa semua terjadi begitu saja gitu. Tapi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dan saya mendapat petunjuk hasil dari beberapa penyelidikan mereka sebelumnya. Oke. Ya. Pada saat itu dia bilang, bantuin dong mas, kan punya firasat. Oh, lu di-challenge. Iya. Challenge. Dia bilang, wah gimana? Bisa nggak? Enggak lah. Saya mau firasat begini enggak. Saya bilang, udahlah ya, saya doain aja, semoga ketemu. Tapi saya yakin besok mau ketemu, pagi udah ketemu tersangkanya. Saya bilang begitu. Oh, oke. Iya. Terus pergi tuh anggotanya kan, pergi. Terus habis makan lagi. Kabar saya bilang, mas kapan balik Jakarta? Besok pagi bang, saya pulang. Jangan pulang dulu, bantuin ini tolong. Gitu. Siapa tahu dia bilang gitu okay. kan. Nggak bisa saya bilang. Gimana saya mau cari orang kayak begini? Berapa banyak orang di kampung itu yang harus saya liatin gitu kan. Ya, nggak bisa, bukan bidang saya. Dan akhirnya saya pulang ke hotel, habis makan malam saya mandi. Ya, saya mandi itu benar-benar di kamar mandi hotel tuh saya ngerasain yang nggak enak hati. Terpanggil. Jadi pada saat itu saya terpanggil. Udah, setelah saya mandi, saya sholat isya, saya telepon lagi Kapolres, bang, aku nggak janji ya, tapi coba aku mau ke TKP, boleh nggak? Gitu. Pada saat itu sudah saya datang lah lo ke TKP nih. Ke TKP dulu, yang ini nih, ke yang TKP ini. dulu. Mondar mandir ini ya. Sebelum ke TKP saya paparan dulu lidik. Jadi saya paparan lidik. Iya, saya bilang. Jadi nggak sembarangan juga. Iya, nggak. Kasatnya siapa? Saya permisi sama kasatnya, saya bilang, Pak, mohon izin. Ini saya mau coba aja sih. Siapa tahu dari firasat saya bisa ketemu. Oh iya, silakan, gimana Mas bilang. Saya paparan di situ, papan tulis seperti yang itu, saya tanya kasatnya dan kanit-kanitnya semua. Dari informasi selama 3 bulan ke belakang kalian menyelidiki ini apa hasil di lapangan. Oke, saya analisa semua. Tapi ya hampir paparan itu ya mentok aja. Aduh, gimana ya ini? Agak susah juga kan. Ya udah deh, akhirnya saya memutuskan untuk ke TKP. Saya bilang, lu datang ke TKP, iya, saya itu. izin sama kasatnya, sama kanit. Saya bilang, bang izin ya, saya nggak bermaksud untuk mendahului, enggak. Cuma mau coba aja. Akhirnya saya datang ke TKP pada saat itu. Datang ke TKP, itu benar-benar pakai firasat. Oh gitu, lu ngerasain apa? Benar-benar pakai firasat. Jadi pada saat di TKP saya tanya, pada saat itu yang mengetahui info di situ kan Polsek ya. Yeah. Polsek itu jam sekian, ada pembunuhan di situ. Saya berdiri tepat di si pembunuh itu udah mati itu di titik itu, tepat di situ. Saya berdiri di situ. Itu firasat yang benar-benar yang selama hidup gue benar-benar bukan gue yang jalan. Jadi kaki gue dihantarkan untuk jalan, gue cari. Gue ada mondar mandir itu antara titik dengan tempat lain tuh gue mondar mandir. Masuk vision di dalam pikiran gue adalah cara pembunuh itu melakukan pembunuhannya. Jadi dia tunggu, dia hajar begini kan. Dia hajar tuh sampai ini habis dan ininya ususnya terurai. Dan gue masih ngelihat lagi wajah si korban. Lu sampai sedetail itu? Ngelihat itu. Dan gue gak tahu, gue bilang gini, gue gak pernah mau ngelihat beginian. Dan gue gak pernah belajar juga untuk melihat ke belakang. Akhirnya pada saat itu saya bilang, ada gak dokumentasi pada saat forensik? Ya? Di Inavis lah, saya lupa istilahnya. Fotonya, wah. Foto korban pertama kali di foto tuh sama yang dengan gue lihat. Udah. Oke, akhirnya pada saat itu ya sudah nggak apa-apa. Saya bilang sama teman-teman, kita bentuk tim baru. Kita bentuk regu baru dan gue yang pilih regunya, timnya. Saya mau yang ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ayo kita bareng jalan. Saya tanya ini gimana. Dan pada saat itu, jadi ini benar-benar sama sekali nggak ada alat petunjuk. Pada saat anjing pelacak datang juga,
Kita ikut, saya tanya, anjing pelacak nah ini nggak? Iya ikut, kemana arahnya? Adalah satu tempat yang udah berhenti di titik itu doang gitu. Akhirnya saya ikutin aja kaki saya jalan. Sampailah ke rumah terduga pelaku. Terduga pelaku ya. Setelah melewati beberapa rumah. 8 apa 7 rumah kalau saya ingat saya. Jadi tempatnya itu gelap banget. Sangat gelap sekali. Jadi nggak ada penerangan sama sekali. Ada tuh di video itu tuh kita pakai senter. Oh itu? Iya, dan jalannya setapak doang. Dan gue tuh bener-bener merinding banget di situ. Ketemulah di depan rumah terduga pelaku. Saya tanya, ini rumah siapa? Ya warga, dia bilang gitu, bener juga ya. Gak mungkin juga rumah Bang Nanda. Ini rumah warga Pak. Gitu. Oke. Boleh nggak kita silaturahmi? Oh boleh. Pada saat mau diketok, jangan. Harus izin RT dulu saya bilang. Kita cari rumah RT-nya. Prosedur, tetap lu ikut prosedur ya? Oh iya, sesuai ini dong. Ketemu RT, saya ceritakan bahwasanya dari Polres, Katimnya di sana menceritakan mau proses penyelidikan lanjut gitu. Ketemulah ke rumah terduga pelaku. Itu pertama kali detik gua melihat itu pelaku. Dan firasat gua udah kenceng nih. Mohon maaf nih bos saya, dia cuma bilang si anjing ini nih orangnya gitu. Oke. Gua duduk, dia tanya, ada apa malam-malam gitu? Oh enggak, kita mau silaturahmi aja saya bilang. Dan saat itu saya bilang, saya mau silaturahmi, saya mau duduk. Ketika dia lihat rame-ramai kan, dia mungkin tahu. Dia bukan mungkin, saya mengetahui bahwa dia mengetahui bahwa kita mau tangkap dia. Saya duduk, saya ngobrol aja. Sudah berapa lama tinggal di sini? Ngobrol panjang lebar kurang lebih 10 menit. Dia tidak berhenti merokok. Saya sampai kewalahan pada saat itu. Akhirnya saya izin, saya bilang toiletnya mana ya? Saya bilang. Dia tunjukin toilet. Dia bilang nggak ada toilet kamar mandi gitu namanya di ini kan. Ya udah di air di pompa gitu kan. Ya udah akhirnya saya ngambil wudhu di situ. Ambil wudhu ya lillahi ta'ala aja. Saya duduk lagi. Saya bilang, "Pak, mohon maaf saya nggak bisa kena asap rokok." Kan gue perokok berat kan. Sigar. Iya, sigar ya. Mahal-mahal tuh sigar. Akhirnya dia berhenti merokok. Oke. Awalnya dia nggak mau. Ya nggak apa-apa, saya nggak bisa ngobrol. Kalian mau ngapain ke rumah saya? Udah malam. Oh iya, pertanyaan yang masuk akal ya. Ya dia langsung. Iya. Akhirnya saya bilang. Karena dia yakin nggak ada bukti-bukti, nggak ada saksi, nggak ada apa. Jadi dia itu kan apa ya? Secara psikologis terjadi menghindar. Makanya dia, kalian mau ngapain ke rumah saya? Mengusir kan? Ini udah malam loh. Akhirnya saya langsung, Pak, ini saya bawa teman-teman dari Polres. Gua kan bukan orang Polres. Saya bawa teman-teman dari Polres. Kebetulan ada kejadian pembunuhan pada saat saya sebutkan bulannya. Saya datang ke sini untuk bertanya saja, saya bilang. Udah panik. Pak, boleh nggak saya minta waktunya sebentar aja? 5 menit. Mau kemana? Dan satu hal lagi, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Oh gitu? Dia bahasa Madura. Dan saat saya periksa dia, saat ngobrol, itu diterjemahin. Wah, gila. Itu satu kesulitan gua kan. Oke. Dia tanya ini dulu. Dia bilang apa, gua dengar. Jadi kita nggak bisa menangkap secara psikologis tuh agak sulit lah. Dari cara dia menjawab, intonasi, perkataan, kalimat tuh kan susah kan. Iya. Karena udah akhirnya keluar 5 menit. Sampai ke TKP, saya tanya, Pak, di sini pernah ada pembunuhan beberapa bulan lalu, saya bilang. Bapak di mana? Dia tanya, oh saya di sini kata dia. Oh dia ngomong gitu? Oh iya, saya di sini, saya lihat. Oke, seperti apa korbannya? Dan semua yang dia katakan dia benar. Dia berdiri di lokasi TKP belum ke titik tuh, itu masih perjalanan. Oh masih kita di jalan, ngobrol gitu. di jalan. Dia bilang, iya pelakunya tergeletak, kepala begini. Iya sesuai, karena semua warga di sana kan melihat. Kan melihat, Oke. wajar. Jadi sebagai salah satu warga yang melihat. Iya wajar, gitu kan. Oke. Saya tanya, ini kejadian baru beberapa bulan lalu ya, 3 bulan saya bilang, 3 apa 2 bulan saya lupa itu. Tahu nggak titik korbannya? Oh saya tahu, dia bilang gitu. Jadi ada satu kalau boleh saya contohin, kita lagi jalan, titiknya di sini. Saya tahu itu titik kan dari polsek kan, dari polsek sekitar pada saat TKP pertama itu titiknya itu. Dia pas berdiri di titik itu loh, pas. Jadi secara psikologis saya menganggap dia melindungi dirinya. Oke. Ya, menurut gua nih, karena kalau dia bukan pelaku, dia tidak akan cari titik itu. Ngapain dia cari ke titik yang pas? Oke lah, secara meluas kita bilang kebetulan. Tapi pada saat itu dia berdiri pas di titiknya, dia dengan gaya begini. Gua lihat banget tuh videonya. Dia geser. Okay. Karena kenapa? Saya bilang sama ajudan saya, pada saat itu asisten saya semua ikut. Video ini ya, selama saya jalan dari rumah sampai TKP, videoin saya. Buat bahan saya melihat ulang kan. Itu yang janggal.
Dia pindah dari titik itu berdiri. Artinya paling menguatkan. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa kan. Ya udah, saya udah tahu ini pelakunya. Oke. Pak, di mana posisinya titiknya? Oh, di sini dia bilang, agak ke belakang. Oh. Oke, padahal posisi korban di situ dan dia berdiri pas di titik itu. Oh, oke. Ada pihak yang mengatakan teman saya, udahlah bang, bukan dia pelakunya. Karena titiknya aja salah. Dia bilang begitu. Oke. Titiknya aja di sini bang. Dia bilangnya di sana. Sebentar. Saya bilang, dia ini bukan salah. Saya masih ingat betul, tidak ada kejahatan yang sempurna. Alam Tuhan menunjukkan perilakunya. Deh, makin menguat. Saya tanya, oh pelakunya di situ? Iya. Satu alasan yang bikin saya makin yakin itu pelakunya. Apa alasanmu mengatakan kamu melihat korbannya di situ? Dia lihat kanan kiri. Oh ini nih pohon. Pohon ini yang membuat saya ingat bahwasanya ini tanda pelaku korban tergeletak karena ada pohon. Absurd banget. Menurut gue tuh satu hal yang kalau bukan pembunuh, dia tidak akan ingat itu. Ada pohon. Ya kalau dia warga biasa yang lihat Ternyata pada kejadian. saat gue minta waktu 3 menit mondar mandir, ya itu benar-benar gue murni pakai firasat. Dia nunggu di pohon itu. Lu ada vision gitu? Berdirinya, iya. Wah, makin kuat dong. Dia yang melakukan kan. Ya udah, oke Pak, makasih banyak saya bilang. Gila. Saya masih dengar petuah zaman nenek saya dulu. Kalau ada pembunuh di situ, kalau ya kita doain aja. Dan saya benar-benar murni berdiri di titik itu cuma minta diarahin aja. Ya Allah, arahin saya untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Ya, walaupun gimana namanya takdir orang matinya seperti itu, tapi saya tidak terima kalau dia matinya nyawanya direnggut oleh orang lain. Kita pulang ke rumah. Saya bilang sama Kasat, saya yakin ini pelakunya, saya bilang. Tapi saya lagi cari cara gimana untuk bawa dia ke Polres. Akhirnya koordinasi pada saat malam itu, tengah malam jam 11-an lah. Tengah malam saya telepon Kapolresnya lagi. Bang, mohon izin, saya bilang. Saya punya perasaan yang gak enak. Izin boleh tidak saya diberikan surat. Ya kalau Polri bolehlah memeriksa gitu. Surat jadi resmi. secara prosedur hukumnya tetap ada. Saya nggak boleh dong angkat-angkat orang gitu aja. Ya. Akhirnya yaudah siap, langsung diperintahkan ke beberapa jajarannya, dibuat surat malam itu juga. Kamu mau berbohong seperti apapun, kamu tidak punya daya lagi untuk menunjukkan kebohongan. Saya udah tahu kok. Pada saat dia jatuh, kamu hajar lagi di bawah. Itu yang kamu lakukan, saya bilang. Di rumahnya. Dan satu hal lagi pada saat saya balik ke rumahnya, dia susunin daun kelor di dekat rumahnya. Wih,